berlatar di zaman penjajahan kolonial Belanda, memperlihatin para warga pribumi yang dianggap sebagai tawanan-tawanan dan pemberontak-pemberontak yang ditangkap buat ngelakuin kerja paksa atau yang biasa disebut dengan kerja rodi. Ini dia biangnya, si sadis dan kejam, kita namain aja Menir. Serta ini bawahannya yang rada-rada sengkek, kita namain aja si Letnan. Pemberontak-pemberontak, pembangkang-pembangkang yang siap melakukan kerja paksa. Lalu si Menir menanyakan siapa di antara mereka yang berasal dari desa Kandang Hau yang berani-beraninya memberontak dan melawan kepada para company, Mana itu tawanan dari Kandang Haur yang memberontak terhadap company, Ini dia jagoan kita yang bernama Parmin, tapi orang-orang biasa menyebutnya dengan Jaka Sembung. Mantap. Siapa namaku ya anak muda? Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kurang ajar. Dari atas terlihat sesosok gadis cantik kebule-bulean. Ini Maria yang merupakan putri dari si Menir yang bertolak belakang sama bapaknya. Di sini Maria yang berhati lembut merasa kasihan terhadap para pribumi yang harus kerja rodi. Tapi si Menir mengatakan selain kita menjajah dan numpang hidup, para pribumi juga kudu diajarin disiplin. Sebab kalau kagak begitu pasti kota tua nggak bakal jadi tempat wisata sama rekreasi di masa depan. Asik. Mereka juga harus diajar disiplin. Wait, that means? Setelahnya mereka digiring ke Bukit Berbatu buat ngelakuin kerja paksa. Dan parahnya lagi mereka harus bekerja di tanah air mereka sendiri secara non-stop. Tanpa upah, tanpa makan, dan tanpa minum. Sadis. Saat ada salah satu warga minum karena merasa sangat kehausan, dia pun dibentak dan ditendang oleh Centeng alias Jawara Bayaran yang menjadi pengawal pribadi sang Menir. Warga yang tak terima lalu memberontak dan terjadi kerusuhan. Di sini Jaka Sembung dan warga berhasil kabur dari lokasi itu. Selamatkan dia. Lari! Jaka Sembung melarikan diri. Alhasil si Menir pun marah setelah mendengar kalau Jaka Sembung berhasil kabur. Lalu si Letnan menyarankan agar menembak mati aja, tapi ditolak oleh Menir yang menurutnya pemikirannya sangat-sangat dangkal. Lalu salah satu dari mereka menyarankan agar membuat sayembara yang barang siapa bisa membunuh Jaka Sembung maka akan mendapat imbalan 100 golden. Saya marah. Di tengah kerumunan muncullah seorang jawara gondrong bernama Kobar yang langsung menunjukkan kebisaannya. Katon no Jutsu, yaitu menyemburkan api dan membakar pengumuman sayembara itu. Nggak pakai lama Kobar pun OTW mendatangi kediaman si Menir dan ternyata dia juga kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Lalu Kobar mengatakan ke Menir kalau dia mau mengikuti sayembara itu asal bayarannya 3 kali lipat. Menir yang masih ragu dengan kesaktian Kobar pun menantangnya diadu melawan seekor banteng buas. Dengan mudah Kobar menumbangkannya dan si Menir memberikan standing applause buatnya. Mantap. Kompeni dan jawara-jawara murtad. Di tempat lain terlihat Jaka Sembung yang sedang berunding dengan warga sekitar. Dan di situ ada juga Surti yang merupakan kekasih dari Jaka Sembung. Saat sedang berunding soal para penjajah, tiba-tiba Kobar datang mencari Jaka Sembung. Mana? Yang dikarenakan cuman ada Surti, Kobar yang sedang birahi melecehkan dan menamparnya. Ayo. Lalu muncullah Jaka Sembung dan terjadi pertarungan yang di awal Jaka Sembung kewalahan.
Namun Jaka bisa membunuhnya cuma dengan sebatang bambu kuning. Aneh tapi nyata. Mamam lu. Kobar sekarang sudah mati. Menir yang mengetahui kalau Kobar udah modar pun dilanda migrain. Yang tak berselang muncullah obatnya. Iya, dia Ki Padli, seorang dukun yang menurutnya bisa menghidupkan orang mati, bernama Ki Item, yang memiliki ilmu rawe rontek, yaitu ilmu keabadian. Ilmu rawe rontek. Ilmu yang kebal terhadap benda tajam, racun, bahkan sihir sekalipun. Mantap kagak tuh. Dan cuma bisa dikalahkan jika anggota tubuhnya tidak menyentuh tanah. Omong kosong. Semua ceritamu itu bohong. Letnan yang gak percaya pun menghina Ki Padli. Ki Padli yang kesal langsung menunjukkan kesaktiannya. Terlihat si Letnan yang panik minta diturunin. Songong sih. Caranya hati-hati. Malamnya si dukun mulai dengan ritual pembangkitan. Di sini sang dukun bisa mengeluarkan petasan air mancur dari tangannya, lalu mengangkat peti tanpa menyentuhnya. Di sini ajudan Menir cuman bisa melongok keheranan. Dan sang dukun menaburkan pasir yang membuat jasadnya bangun, yang ternyata tanpa kepala. Setelahnya si jasad tanpa kepala itu berjalan buat menunjukkan letak kepalanya, yang setelah tiba ternyata kepalanya tergantung di sebuah pohon. Lagi-lagi si dukun dengan kesaktiannya kembali menghidupkan Ki Item, pemilik ilmu rawe rontek. Tangkap dan kumpulkan mereka. Menir yang merasa hebat karena udah ada Ki Item di sisinya, menyuruh si Letnan buat mencari Jaka Sembung. Mana itu si Jaka Sembung bersembunyi? Dia orang jahat. Si Letnan menembak dan menyandra anak kecil agar Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Aku akan hitung sampai 3. Dan ya, muncullah Jaka Sembung serta mengatakan lanjutkan perjuangan melawan penjajah walau tanpa dirinya. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini tidak pernah berhenti meskipun tanpa saya. Serta berhasil membunuh si Letnan. Mamam lu. Yang setelahnya muncullah Ki Item yang kedatangannya buat menangkap Jaka Sembung. Disinilah kita diperlihatin kesaktian Ki Item yang mampu membuat kaki Jaka Sembung ngeluarin asep. Dan dengan mudah melempar tanpa menyentuhnya. Arak orang ini keliling kampung. Jaka Sembung yang tak mampu menghadapi Ki Item pun tumbang dan diarak keliling kampung. Surti dan para warga cuma bisa diam tanpa perlawanan ngelihat pahlawan mereka diperlakukan seperti itu oleh para company brengsek. Kasih masuk dalam kerangkeng. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan. Setibanya di markas, Jaka Sembung dimasukkan ke dalam penjara dan sadisnya lagi kedua tangannya dipaku ke tembok. Malamnya ada seseorang yang menggunakan pakaian ninja ingin menyelamatkan Jaka. Dan sangat mengejutkan, dia adalah Maria, putri dari sang Menir yang ternyata menaruh simpati dan merasakan buih-buih cinta yang bergejolak di dalam hatinya terhadap Jaka Sembung. Asik. Entah siapa yang memberitahu, Menir pun datang mempergoki mereka. Maria, bertrai dok itu. Sang Menir sangat kecewa terhadap Maria hingga menamparnya. Dan akibat ulah si Maria, kedua mata Jaka Sembung ditusuk hingga buta oleh si Menir. Yang bersama dengan itu Surti secara diam-diam masuk ke markas company buat menyelamatkan kekasihnya Jaka Sembung. Surti yang berniat baik malah ketangkep dan malah jadi beban baru buat si Jaka Sembung. Aduh. Hei, siapa itu? Tenteng, yang mana sih dia masuk dalam penjara sekalian? Jaka yang mendengar suara kekasihnya Surti mencoba mencabut paku besi yang menancap di tangannya. Surti,
dan berhasil merobohkan tembok. Di sini para penjaga cuman bisa melongok ngeliatin kekuatan Jaka Sembung. Lalu Jaka dan Surti berhasil membebaskan para tahanan lainnya. Biar aku yang di depan. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson. Di luar udah ada Ki Hitam dan para company brengsek yang menghadangnya. Sabar. Lalu Ki Hitam mencabut kalung milik Jaka dan dengan ilmu hitamnya Ki Hitam merubah Jaka Sembung menjadi seekor babi dan membiarkannya lari. Surti yang mengejarnya pun harus terkena tembak. Dia akan mati sendiri kehabisan darah. Di sini Menir takut kalau Jaka Sembung bisa berubah lagi menjadi manusia. Akan tetapi kita mengatakan paling dia mati dipukuli warga karena orang-orang Islam di situ sangat membenci seekor babi. Orang Islam di daerah ini paling benci melihat babi. Benar aja, Jaka yang diubah menjadi babi pun dipukuli warga. Dan Surti yang tahu mencoba menolongnya. Dan mereka berhasil lolos. Saat sedang sekarat, Surti ditolong oleh kakek tua yang bernama Ki Sapu Angin. Ialah guru dari Jaka Sembung yang pernah mengalahkan Ki Hitam dan memisahkan jasadnya. Malamnya Jaka yang udah menjadi babi mendatangi gurunya. Kasihan nasibmu, Jaka. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ki Sapu Angin berhasil merubah seekor babi itu menjadi Jaka Sembung. Bismillahirrahmanirrahim. Serta mengatakan kalau Surti udah mati dan dia merelakan matanya buat Jaka Sembung. Kau adalah pahlawanku. Lalu Ki Sapu Angin yang bukan dokter bedah dan tanpa alat-alat medis yang mumpuni, cuma menggunakan bambu yang ditajamkan, serta nggak tahu udah cuci tangan apa belum, memulai praktek operasinya yang sangat di luar akal sehat, di mana Ki Sapu Angin berhasil memindahkan mata Surti ke Jaka Sembung cuma dengan sebatang bambu. Dan menutupnya dengan daun sirih. Setelah kondisinya pulih dan memiliki mata baru, Jaka Sembung mulai berlatih buat meningkatkan kecepatan dan kekuatannya supaya mampu menandingi kesaktian dari Ki Hitam. Lalu dengan satsetnya Jaka berhasil menebas seekor burung yang terbang menggunakan goloknya. Siksa lalu dipenjarakan. Scene pun pindah di markas Jaka Sembung yang ternyata di situ juga ada Maria sedang duduk bersama para pengikut Jaka Sembung. Di sini Maria malah mengkhianati bapaknya sendiri serta mendukung gerakan pribumi buat meruntuhkan dan mengusir para company yang menjajah dan numpang hidup di negeri Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum. Tak berselang muncullah pahlawan kita semua, Jaka Sembung. Lalu mereka pun terkejut heran. Di situ Jaka meminta pertolongan ke Maria. Sementara itu tanpa mereka sadari ternyata Ki Padli si dukun menguping gibahan mereka dan segera memberitahu si Menir. Dengan mindik-mindik Maria pulang dan masuk ke kamarnya. Tara! Menir yang udah dikasih tahu pun sudah menunggunya di kamar. Menir terlihat marah atas pengkhianatan anaknya sendiri. Kau telah menemui orang-orang Jaka Sembung, berkhianat pada papi dan pada company. Di sini Maria pun menyindir si dukun dan Ki Hitam. Tidak seperti mereka mengkhianati bangsanya sendiri. Kita ini cuma... Lalu Menir memberikan bogem mentahnya ke Maria serta menyuruh Ki Hitam dan si dukun buat membantai Jaka Sembung. Angkap itu si Jaka Sembung yang hidup kembali. Kalau tidak, gue berdua punya kepala jadi gantinya. Beres.
Besoknya saat Jaka dan warga selesai sholat, tiba-tiba Ki Item dan Ki Padli sang dukun udah standby menunggu di luar buat memulai pertarungannya. Ternyata kau muridnya Ki Sapu Angin. Jaka sombong. Hai, orang-orang murtad. Di sini kita bakal diperlihatin kesaktian dari si dukun yang mampu ngerubah daun menjadi senjata yang cukup mematikan. Para warga melawan si dukun, sementara Jaka Sembung sendiri yang menghadapi Ki Item. Item juga menunjukkan kesaktian lain, yaitu jurus meringankan tubuh yang membuatnya bisa berdiri dan loncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Serta bisa ngeluarin asap dari dalam lengannya. Dari semua jurus yang dikeluarin, cuma ilmu Rawe Rontek lah satu-satunya kesaktian yang membuat Jaka Sembung dan para warga dibuat melohok. Gimana enggak, walaupun Jaka udah berhasil menebas tangan, kaki, bahkan kepalanya ampe putus, Ki Item masih aja hidup sambil ketawa-tawa tanpa rasa sakit, apalagi manggil ambulan. Kau boleh pilih di setiap bagian tubuh. Sesuka hatimu. Potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Seketika Jaka teringat sama pesan gurunya, kalau kelemahan ilmu Rawe Rontek itu jangan sampai ada potongan tubuhnya yang menyentuh tanah. Lalu Jaka mencoba menebas Ki Item di udara. Yang setelah beberapa kali gagal, akhirnya Jaka Sembung berhasil menebas Ki Item dan menangkap potongan tubuhnya agar tidak menyentuh tanah. Si dukun yang tahu Ki Item kalah memutuskan kabur entah kemana. Bakar, jangan sampai menyentuh tanah. Tak mau buang waktu, Jaka dan para warga langsung pergi menyerbu ke markas company dan terjadilah kerusuhan yang melibatkan banyak orang. Sementara Jaka Sembung sendiri akhirnya berhadapan dengan si Menir. Sekarang kue boleh bangga atas kematianmu. Yang padahal mah Jaka tinggal selengkat dikit juga kalah tuh Menir. Akan tetapi Jaka yang low profile memberikan kesempatan Menir buat melawannya. Cari mati anak muda. Maria yang melihat ayahnya tewas di tangan lelaki idamannya terlihat sangat sedih. Maafkan aku, Maria. Saat Jaka Sembung dan Maria pengen pergi, si Menir yang ternyata masih hidup mengambil pistol dan ingin menembak Jaka. Akan tetapi malah mengenai Maria. Perjuanganmu. Tamat. Gimana filmnya? Semoga pada terhibur dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa ya pada subrek, like, komen.
Buat yang suka dan terhibur sama alur ceritanya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jaka Sembung membawa golok. Cakep. Dadah.